masalah sholat ya. Terus kalau tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kalau terangno hukum fikih, badan itu nanti kalau terangno ilmu filosofi ini sholat. Ngendikane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa'aktir aw aqillah. Kula balen malih as-sholatu khairun maudhu'un fa'aktir aw aqillah. Jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya sholat itu mesti apik. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlah sholat, cek jumlah nopo sih? Dalam konteks artinya sholat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus sholat itu wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlak. An-naflul mutlak atau sunat mutlak itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu sampai srengenge napa meledak. Gak oleh pas waktu zawal. Ngene iku antara niki pinten nak dhuwur nggih 12-5 menit nggih. Pokoknya meh dhuwur itu mboten angsal. Iki jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Nah, larangan 3 sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kalau orang mati, berarti kita angkat sholat nopo jenazah. Utawa kue bar subuh mlebu masjid terus dia wudu. Ini orang ulama sing darani tetap sholat tahiyat nopo masjid. Kok sebabnya gitu kulit masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niku ruang tenan. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis rasa tersinggung nih ilmu. Teng riwayat Bukhari Muslim Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Ini rumono. Sehingga ketika ada sholat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinter lebih seru dong. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampai yakin tasyahud awal wajib atau sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Nah, tapi dasar serat cocok ini tidak ada masalah. Jadi ini cocok. Nah, sing darani masalah padahal darani tasyahud awal itu sunat. Sholat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nah, sunat itu hasil ditinggal batal loh. Betul. Tapi nak sing ra cocok yo batal. Hukum ono cocok ra cocok. Buat ini kalau terang. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini tentang kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten ada imam, tapi nggih gak kandhani imam. Soalnya niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakal yo ora kena. Ngeten, iki dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten 3 rakaat. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niatnya witir nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam enggak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean mendingin, gua kan Gus maksud kula niku telu tapi lurus sih.
Berarti kan kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini dua sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya dua. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau dua, tapi ini nanti tiga. Nah, itu makanya setiap hilalnya atau matinya kan solu sunatan rokaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Lah, itu lucu kan? Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan? Nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri ini engkau nasibku ngenteni yang satu itu iso sholat harus selesai ya. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rokaat langsung tasanut awal untuk terus tambah sak rokaat kasus mirip maghrib lah, mirip maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer sih. Nah itu akhirnya diakali orang selalu sunatan minal witri deh. Begini orang minal witri kan itu kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket witir tapi ganjil paket witir tapi kedep sih, tapi ini sementara Gusti tapi kan kita sih bingung. Cara pangeran dia bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya serasa dijerok-jerokno pokoke ngono iku. Ya jadi barang keliru kadang yo hukum sepuro pangeran iki serasa. Jadi nak sholat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya satu itu, makanya 2 itu harus salam witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Nabi dawuh wa autir biwahidatin, kemudian sholat-sholat anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ini biasa saja nafal mutlak, nggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Loh, ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan, nyatanya tidak nopo witir lah. Nanti yang satu terakhir witir. Ya, tapi agak jadi ini perlu sampai ketahui sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Nah, kok sesuai nak rokaat yang terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo tak pakai koyo capres sebenarnya apa? Cawapres. Ya ora iso salat ono. Nah, itu paham ya. Terus niku kefiah semua. Di sampean memang akal-akalan tengene witir pun bener solu sunatan minal witri rokaat ini. Jadi niku rondo bener ya rondo ngawur. Ngawurnya itu tadi wong sholat itu mustaqil lah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula nak witir ya ora tau tak niat witir. Mun kula ora cocok pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum. Ora malah dihisab kan cara salah wis. Sholli sunatan anut imam tengah di kula pun saya. Nah, kami salah mana salah nak bener kendala napa? Bener teman-teman. Kula nu wong alim peke tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat. Ya kalah mbek napa adat. Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono wong wis melong. Ngomong pintu nggak apa pintu. Jadi Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat niatem salah lah, keliru lah. Wong sholat wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nek ning wektu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye tetep apik. Oh, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa?
Terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak, ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah, witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu gak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah, cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin undang Rasulullah, kepengen dalamnya dikenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur soft. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya nggak disunatkan apa jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah, seperti witir, duha. Ya, tapi bisa digerakkan tahajud bersama. Nanti kalau rada cocok, mau ngerakupin tahajud kok dijak nopo tahajud. Kalau nanti dipahami tikus nak tahajud bersama, tangkem murah usah. Wong sing ngeloni bojone lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak. Mergo dari Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Nanti aku malah lucu. Ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Tak ono rukun. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah juga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Mana kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama oleh tapi beda digerakan. Nek sing pun nglampahi nggih monggo, sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok. Nah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu gitu kok. Keben karena turu ibadah kan. Turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo ora turu. Wong maling mergo ora turu. Wong rasane wong mergo ora turu. Mane kula ate cerita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Ditusono wali sing sauri-uripe empuk turu kecuali salat fardu. Niku wali sing setingkat kuwe. Mboten direng Gusti tapi kok turah turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Jebule tak takok kenapa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kue poso tahajud itu jenenge melek tepatine nduk ndi tetep paling selamat wong turu. Akhirnya ngakoni sebetulnya alim kula ya dadi turu iku bisa dadi wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Mane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mane Ashabul Kahfi ku wali sing kramate ku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak. Niku bisa dadi napa? Wali. Mane kenapa keramat Ashabul Kahfi napa? Tapi jadi ini cerita ilmu ora kudu setuju niki ilmu. Difaham ya terus. Kalau piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kalau piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau balik ini seperti sedekah. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu namun jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat yang dari awal didesain supaya ada kelihatan orang. Yaitu sholat nggak usah berjamaah. Terus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah atau di masjid. Di rumah di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut
sholat fiko ibadah di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain siron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan tentang yo goblok, barang apa kok buat tentang. Ya tapi kuwi tenanan yo goblok ora rasulnya Nabi itu. Mana yang gue takut itu yang jinan takut kok mbang tuh. Mana aku ngalim jadi bingung itu perkara ilmu nih kok koyok bingung. Ya, tapi yang jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau saya mesti ini. Karena Anda harus sepakat kan kelon itu apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu ini ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara pengganggu. Itu yang saya tidak senang.